Yun, tolongin gua Yun. Dengan suara nada yang benar-benar lirih banget. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel gue yang pastinya bareng gue Maya Marisa. Guys, kali ini gue dapat cerita pengalaman horor dari teman gue yang namanya Yuni. Oke, Yuni, terima kasih banget buat cerita pengalaman horornya. Dan kali ini cerita pengalaman lu gue share di YouTube channel ya. Simak dan tonton terus ceritanya. Jadi guys, Yuni ini punya bestie. Bestinya itu sebut aja namanya Riri. Karena beliau ini sudah almarhum ya guys. Si Riri ini sama si Yuni ini sering banget yang namanya mabora-mabora guys. Yaitu kayak pergaulan bebas wanita-wanita masa kini lah ibarat katanya, ibarat kasarnya kayak gitu. Si Yuni ini tuh udah temenan sama si Riri itu udah dari dia tuh SMP kelas 1 dia tuh udah temenan sama si Riri tuh udah cukup lama lah. Sampai si Yuni ini sama si Riri ini punya keluarga keluarga kecil masing-masing dan mereka tuh masing-masing punya anak gitu. Nah, sampai mereka udah tua ya, udah emak-emak ya. Mereka juga tetap masih mabora-mabora, guys. Yang dimana tuh tua itu usia itu tidak menjamin dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, bahkan ya masih dengan keadaan yang seperti itu aja gitu dan itu aja gitu loh, nggak akan ada perubahan gitu. Nah, pada suatu hari itu si Riri itu ngajakin si Yuni itu untuk mabora guys, alias mabok-mabokan. Si Yuni sih bilangnya katanya ya udah gue mau tapi dikit aja. Nah, si Riri ini emang tuh dia tuh maniak banget. Dia tuh sampai bisa katanya tuh minum bodrek itu, kata dia ya, gue sih nggak ngerti ya apa boleh banget tuh kayak minuman alkohol dicampur obat-obatan apa boleh atau gimana gue nggak ngerti ya. Katanya tuh kayak si Riri ini bisa banget minum bodrek tuh sekaligus 6 tuh nggak sampai overdosis gitu. Jadi saking mungkin dia tuh hyper banget lah sama yang namanya dunia drugs sama mabora-mabora ini guys. Nah, si Riri ini katanya sampai dia tuh pas mau ngelahirin anak keduanya, dia itu kan disesar nih karena anak pertamanya kan itu normal. Nah, anak keduanya ini disesar. Nah, pas disesar ini si Riri ini ngerasain yang namanya sayatan-sayatan dari pisau yang biasa digunakan untuk sesar guys, karena memang katanya obat biusnya ini tidak mempan di tubuhnya si Riri. Akibat apa? Akibat terlalu banyak alkohol dan tingginya tingkat obat-obatan yang memang sudah tercampur di darahnya si Riri ini. Menurut gue ya, kata gue mah ini mah serem banget guys. Si Riri ini sampai teriak-teriak guys. Si Riri ini tuh sampai kayak minta tolong lah gitu. Tapi apa daya loh, memang keadaannya harus disesar dan bayinya harus dikeluarkan gitu. Sampai pada akhirnya udahlah nih ceritanya udah selesai semuanya, udah beres sampai dijahit pun tuh si Riri tuh ngerasain sakitnya dijahit benang helai demi helai itu dia tuh ngerasain banget nih. Setelah itu dia tuh nggak ada kapok-kapoknya guys, bahkan sampai anaknya umur 7 tahun katanya. Itu tuh parah banget gitu, lebih parah lagi bahkan katanya tuh dia tuh bisa ngabisin waktunya tuh setiap weekend itu cuman buat mabok-mabokan aja gitu. Mungkin pada saat itu hari naasnya si Riri ya guys. Nah, Riri ini ngajakin si Yuni itu untuk mabok-mabok lagi. Tapi dengan bir oplosan. Nah, si Riri itu sama si Yuni itu belilah bir oplosan ini. Dan Yuni ini minum tuh cuman satu sloki aja guys. Katanya dia tuh kayak udah langsung mual, udah langsung pusing. Dan si Riri ini minum tuh sampai 3 botol guys, gila ya. Ini bir oplosan. Kadang satu orang aja kalau emang badannya nolak, satu gelas aja tuh udah mengakibatkan dia tuh bisa masuk rumah sakit dan ini tuh 3 botol gitu. Nah, pada saat itu tuh si Riri kayak udah langsung kelayangan aja gitu katanya. Nah, si Yoni bilang nih sama si Riri, Riri kayaknya muka lu udah parah banget sih. Muka lu tuh udah matang banget tuh, mendingan lu pulang. Terus kata si Riri ngomong nih ke si Yuni,
nanti aja lah, gue pulangnya gue masih pengen mabok, kata dia begitu. Gue nungguin subuh aja, lu pulang aja gitu. Nah, terus si Yuni pulang dan nih sekitar jam 2-an. Nah, si Riri itu sambil ngomong itu sambil kayak teriak gitu sih sama si Yuni, dia ngomong gini, nggak setia kawan lu, katanya belum subuh aja lu udah pulang, gue aja ntar nungguin subuh baru kelar gitu kan. Terus si Yuni tuh ngerasa kayak ya udahlah, gue udah gak kuat banget nih gitu loh, gue udah gak kuat banget lah gitu. Pulanglah itulah si Yuni. Tiba-tiba jam 6 pagi Yuni tuh dapat kabar kalau ternyata temennya Yuni ini yang namanya si Riri itu pas lagi mau ngurusin anaknya masuk sekolah jam 6:30, lagi ngurusin sarapan apa segala macem, tiba-tiba kata adiknya si Riri itu jatuh blok, pingsan. Dibawalah ke rumah sakit, pada saat itu rumah sakit terdekat di daerah Jakarta Selatan. Seketika pas sudah sampai di rumah sakit, dokter bilang Riri itu udah nggak ada guys, alias Riri ini meninggal. Dan keadaannya tuh mukanya tuh semuanya biru, badannya tuh semuanya biru, terus dari hidung tuh keluar cairan merah, dari mulut, dari kuping, jadi kayak orang pecah pembuluh darah, gimana sih guys. Nah, akhirnya si Yuni ini baru dapat kabarnya tuh kan jam setengah tujuan ya. Akhirnya Yuni datang nih ke rumahnya si Riri untuk mengkonfirmasi bener nggak nih si Riri ini meninggal gitu. Ternyata bener. Akhirnya Yuni nungguin lah nih di rumahnya. Dan singkat cerita, jenazah si Riri kan pulang nih ke rumahnya kan. Ke rumahnya. Udah selesai diberesin, udah selesai dikain kafanin. Tapi pas diturunin dari rumah sakit tuh kain kafannya tuh rembes cairan merah lagi di bagian muka guys, alias dari mulut, dari hidung, dari kuping itu rembes cairan merah. Akhirnya pada saat itu diganti lagi lah nih kain kafannya gitu kan. Sampai ada sekitar 3-4 kali ini diganti kain kafannya guys. Pas malamnya itu kan si Yuni ini mau pulang gitu kan. Nah, ngelewatin, kata dia tuh dari rumahnya Riri ke rumahnya Yuni tuh rumahnya tuh nggak begitu jauh dan nggak begitu dekat. Pokoknya sedang lah perjalanannya. Dan ngelewatin gang yang sempit, terus cuman ada lampu kecil aja gitu, yang lampu jalanan yang warna orange gitu. Itu sekitar jam setengah satuan. Dia tuh ngedenger suara si Riri manggil. Kayak manggilnya kayak gini. Yun, Yun, tolongin gue Yun. Dia tuh kayak merinding dulu nih si Yuni nih. Yun, tolongin gue Yun. Dengan suara nada yang benar-benar lirih banget. Ditengoklah nih sama si Yuni, ternyata benar guys, si Yuni ini ngeliat sosok Riri yang emang udah dipocongin, terus mukanya tuh udah yang biru, ngeluarin cairan merah di mukanya, terus sampai yang kesini-sini tuh cairan merahnya, terus dia tuh kayak Yun tolongin gua. Itu di situ Yuni langsung ngibrit kenceng banget, ngibrit sekencang-kencangnya sampai rumah dia tuh nggak bisa ngomong sama sekali. Dia belum ngomong sama suaminya, dia belum ngomong sama ibunya, pokoknya dia masuk ke rumahnya langsung cuci kaki, cuci muka, langsung masuk ke kamar, langsung tidur. Dan nih mimpinya si Yuni lagi, ini Yuni datang lagi nih si Riri ke mimpinya si Yuni. Dia bilang gini, lu hidup sendirian, gua aja nggak ada sendirian, lu harus ikut gua, kan lu temen gua dari dulu. Jadi si Yuni ini diajakin guys sama si Riri. Dan disitu si Yuni teriak. Si Yuni sampai akhirnya cerita ke si suaminya kalau dia nih ngelihat sosok Riri pas dia pulang dari pengajian rumahnya Riri. Dan suaminya bilang, udah itu cuman halusinasi aja. Kamu tuh terlalu deket sama dia. Jadi pada saat dia gak ada, kamu ngerasa kehilangan dan berhalusinasi, kata si suaminya gitu. Ya adalah si Yuni ini mencoba untuk berpositif thinking lah ya. Oke, mungkin emang bener nih gue kayak gitu kan. Udah nih malam kedua, ketiga, keempat, sampai malam ketujuh, bahkan ke-14 hari, Yuni itu merasakan hal yang sama guys. Hal yang sama gitu. Setiap kali pulang dari pengajian rumahnya Riri, Yuni tuh selalu diikutin sosoknya Riri. Sampai Yuni itu nggak doyan makan, badannya sekarang agak kurus, jadi kayak kepikiran gitu loh, si Yuni ini agak kepikiran. Akhirnya si Yuni ini diruqyah. Dan ternyata benar guys, sosok dari si Riri ini itu menuntut si Yuni itu untuk ikut sama dia, karena katanya kan di dunia aja lu bestie gua, lu best friend gua lah ibarat katanya. Sampai gua nggak ada, masa lu nggak mau ngikut gua? Jadi si Yuni ini ketumpangan gitu loh, ketumpangan dari jin korinnya si Riri ini. Sampai akhirnya Yuni tuh benar-benar sakit guys. Dan akhirnya si Yuni ini memutuskan untuk tidak lagi tinggal di dekat rumahnya Riri, melainkan dia tuh mau tinggal di rumah mertuanya aja, karena
kata orang pinter yang emang nyembuhin si Yuni ini, si Riri ini akan terus-terusan menuntut si Yuni untuk ikut sama dia, guys. Ih, serem banget ya, guys, punya teman. Iya, iya sih, emang teman sehidup semati, ya kan, best friend forever together gitu. Tapi kan nggak yang keadaan kayak gitu juga kita harus ikut. Iya nggak sih, guys? Kayak, masa teman nyebur kita harus ikut nyebur gitu, terus teman membakar diri kita harus membakar diri juga, kan nggak kayak gitu juga ya, guys, konsepnya. Nah, makanya nih, guys, buat kalian nih yang punya temennya nggak beres, udah jangan ikutin deh, guys. Mendingan kita jaga jarak aman aja. Kita masih bertemanan tapi kita jaga jarak aman aja, nggak usah ikut-ikut dia. huh untuk cerita ini kalian ambil hikmahnya, kalian ambil positifnya, jangan ikutin jejak yang buruknya ya, guys, buat kata dari gue kayak gitu. Oke, guys, kayaknya cukup sampai di sini cerita gue kali ini, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita berikutnya. Oh ya, guys, buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget langsung aja DM ke Instagram Maya Marisa itu aja udah, atau bisa banget kirim voice note kalian atau WhatsApp kalian ke nomor yang memang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Gue Maya Marisa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.